2016 lalu itu sampai tidak ditindaklanjuti lebih jauh gitu, sampai harus diulang lagi di 2024 soal kasus Saka Tatal itu. Apa sih sebenarnya yang jadi halangan? Kami harus menghormati proses hukum gitu di pengadilan di Cirebon ya, kemudian pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung gitu. Oh, Karena itu ada di undang-undangnya. Ketika ada proses hukum, khususnya persidangan, proses hukum yang efektif, itu Komnas HAM tidak bisa melakukan intervensi. Nah, sebenarnya kami tidak menutup kasus ini, gitu. oke. Kami masih berjalan kasusnya. Kami menghormati undang-undang juga, gitu. Berbagai dugaan ketidakprofesionalan polisi dalam menangani kasus pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki serta dugaan salah tangkap atau keserampangan dalam penangkapan terhadap Peggy yang disebut polisi sebagai tersangka atau otak dalam pembunuhan Vina. Kita tanyakan pada Kompolnas yang sudah melakukan klarifikasi terkait hal ini kepada Polda Jawa Barat. Sudah bersama saya Yusuf Warsim, anggota Kompolnas. Pak Yusuf, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Salam sehat, selamat sore. Pak Yusuf, Kompolnas melakukan sejumlah klarifikasi ke Polda Jabar. Apa saja yang diklarifikasi dan bagaimana jawaban dari Polda? Kami mintakan klarifikasi bagaimana proses penanganan awal, yang semula itu ada cerita kecelakaan itu bagaimana, terus dilakukan penyelidikan itu bagaimana. Pada saat di Polresta Cirebon itu 31 Agustus, peristiwanya 27 Agustus, ada laporan dari orang tua korban, Pak Rudiana. Setelah itu dilakukan penyidikan, tapi kemudian dilimpahkan ke Polda Jabar. Ya, kami tanya alasannya ya, setelah disampaikan, walaupun tidak secara jelas disampaikan alasannya, yang kami yakini sepertinya alasan kuatnya ya supaya tidak ada konflik kepentingan, karena orang tua korban yang merupakan anggota polisi berada di Cirebon. Nah, bagaimana proses awalnya itu, itulah yang kami rekomendasikan untuk dilakukan audit. Tapi sekali lagi kami di sini tidak memposisikan sebagai penyidik. Nah, kita kan meminta klarifikasi siapa saja yang di BAP, hambatan-hambatannya apa, termasuk di Polda Jabar. Nah, ada hambatan-hambatan apa, termasuk ketika DPO, menurut keterangan para tersangka pada waktu itu ada nama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong, namun orangnya tidak ada, dijadikan DPO pada waktu itu. Nah, bagaimana pencarian DPO pada waktu itu hingga ada putusan pengadilan dan kemudian memutuskan tetap ada 3 DPO. Nah, sekarang kami sebagai pengawas eksternal, kami perhatiannya tuntaskan 3 DPO ini karena dianggap ini belum tuntas sesuai dengan putusan pengadilan. Sekarang menjadi masalah 3, tapi yang ada 1. Nah, ini harus dituntaskan. 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sampai yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Pak Yusuf, jadi terkait dengan penanganan kasus ini 8 tahun yang lalu, ada kemudian dianggap polisi pada saat itu tidak profesional karena penanganan kasus itu tidak berdasarkan scientific crime investigation. Apakah itu ditanyakan, Pak? Setelah kami mintakan klarifikasi, ya memang itu kelemahan yang sudah ada. Diakui berarti oleh Polda Jabar bahwa scientific crime investigation itu tidak dilakukan dengan baik gitu? Tidak, itu kami yang menilai itu adalah kelemahan. Pertama, soal sidik jari. Dengan pada waktu itu peristiwanya disimpulkan oleh Polsek Talun, itu kecelakaan lalu lintas. Itu kan peristiwanya tanggal 27 Agustus. Nah, sementara laporan polisinya 31 Agustus. Posisi korban sudah dimakamkan. Sidik jari sudah tidak mungkin lagi diperoleh. Termasuk kami tanyakan bagaimana dengan barang bukti sperma yang itu hasil otopsi ada di tubuh korban almarhumah Vina. Nah, karena masa penggaliannya sudah melewati, sudah tidak bisa dilakukan lagi secara saintifik tes DNA. Kami pastikan lagi apakah memang betul tidak ada CCTV. Ini penjelasan yang kita peroleh, tidak ada CCTV. Nah, Oke, yang berikutnya adalah soal
penetapan tersangka pada Peggy. Dalam prosesnya setelah alat bukti diambil berupa kendaraan, kemudian juga 4 hari kemudian kabarnya ada polisi yang datang mengambil foto dan kemudian juga mengambil identitas lah dari Peggy. Setelah itu tidak ada tuh proses pencarian misalnya ke Peggy sampai 2021 Peggy itu datang lagi ke Cirebon selama 3 tahun tinggal di Cirebon, tapi juga tidak ada pencarian kepada Peggy, penangkapan pada Peggy gitu. Nah, ini kemudian dianggap ada apa gitu dengan polisi. Kemudian setelah viral baru ada penangkapan pada Peggy begitu cepatnya. Bagaimana Kompolnas mendapat jawaban soal itu? Fokus untuk melakukan pencarian selama 8 tahun itu pertama didasari oleh keyakinan mereka sendiri penyidik untuk menyimpulkan petunjuk-petunjuk yang terkait dengan Peggy yang sudah ditangkap pada saat ini ya. Apakah ini Peggy yang dimaksudnya ditangkap ini, mereka sendiri tidak punya keyakinan karena terus terang kami lihat memang ada hambatan pada keterangan yang menjelaskan tentang Peggy dari 5 terpidana. Sekarang memang harus kita akui ya, faktor viral itu menuntut respon cepat Polri. Nah, akhirnya mereka menyisir ulang lagi petunjuk-petunjuk selama ini, yakin bahwa Peggy yang dimaksud ini Peggy yang rumahnya pernah didatangi pada saat masih di Polresta Cirebon ditanganinya. Walaupun demikian, kami juga memahami masyarakat yang kalau kita lihat katakanlah di medsos, memang tidak percaya dengan Peggy yang saat ini ditangkap oleh penyidik Polda Jabar ini. Ini adalah tantangan penyidik untuk membuktikan seterang cahaya apakah Peggy alias Peron yang telah ditangkap ini berdasarkan bukti-bukti yang mereka yakini memang benar-benar bukti tidak salah orang. Oleh karena itu, untuk memperkuat pembuktian kami juga menyarankan perlu dilakukan pemeriksaan lie detector. Walaupun secara 100% akurasi hasil lie detector itu belum tentu bisa benar, tapi itu setidaknya memberikan petunjuk dan keyakinan jangan sampai salah orang, itu saja. Terima kasih Pak Yusuf, anggota Kompolnas sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Yusuf.